sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa min sahabati wa qurabati wa tabi'in wa tabi'in wa min tabi'in bi ihsan ila yaumil din wa ila Allah ila abadi ikhwani والأولياء الله تعالى والصالحين والعلماء العاملين وللمسلمين وللمشايخين وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء بحق وببركة وبكرامة وبمعجزة وبمنزلة وبشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الله لكم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah pasti dan sudah tentu mencurahkan segala sesuatu rahmatnya, dalam kasih sayangnya, dalam sifat ar-Rahman ar-Rahimnya kepada setiap diri kita. Salawat dan salam selalu pula terhantarkan dan terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga ahlul bait beliau dan juga kepada sekalian para sahabat-sahabat beliau, juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap generasi sampai generasi sekarang dan sampai akan datang serta sampai hari kemudian. Dikatakan bahwa di dalam hadis qudsi bahwa dikatakan innallaha khalaqa Adam fi suratir rahman. Ada juga dikatakan innallaha khalaqa Adam ala suratir rahman. Menyatakan bahwa
di dalam perkataan itu, yakni sesungguhnya Allah mencipta Adam pada rupa Ar-Rahman, pada rupa Ar-Rahman, atau bisa juga dikatakan sesungguhnya Allah mencipta Adam di atas rupa Allah, pada rupa Allah. Ar-Rahman itu ya Allah yang ta'aluknya kepada sifat Ar-Rahman, namun merujuk kepada Allahnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa sesungguhnya Allah mencipta Adam itu di dalam bentuk rupa Allah itu sendiri. Ada yang menafsirkan demikian. Pernyataan dalam hadis qudsi itu sesungguhnya diperlukan renungan yang sangat dalam. Diperlukan renungan yang sangat dalam. Artinya tidak bisa sekedar menelaahnya hanya sebatas memikirkan saja, tidak. Khawatirnya nanti tersalah taksir. Bila diartikan dalam terjemahnya, innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah mencipta Adam. Adam itu kan bisa dikatakan nenek moyang kita, ya Allah, nenek moyang manusia, yang dikatakan manusia yang pertama yang diturunkan ke muka bumi. Adam artinya Nabiullah Adam, bukan Adamun, bukan. Ya, ada Adamun, ada Adam. Kalau Adam pakai alif atau pakai hamzah, iya Nabi Adam. Tapi kalau Adam pakai ain, itu asal kejadian diri. Artinya tiada. Bermula Adam itu dari Adam. Nah, begitu maksudnya. Bermula Nabiullah Adam alaihissalam dari Adam, dari ketiadaan. Lalu dari ketiadaan itu Allah mencipta. Lalu Allah mencipta yang diberi nama Adam.
dari ketiadaan, dari belum ada apa-apa, setelah tercipta sekalian alam, lalu kemudian Allah mencipta Adam ala suratir rahman atau fi suratir rahman, di dalam rupa Ar-Rahman. Yakni di dalam rupa Tuhan. Maksud daripada diciptakan Adam dari rupa Tuhan, kalau sepintas lalu memaknainya berarti rupa Adam itu iya rupa Allah, ya kan? Kalau sepintas memaknainya, makanya tadi dikatakan harus direnungkan lebih dalam sehingga tidak salah makna. Dicipta Adam pada rupa Tuhan atau di atas rupa Tuhan, yang bermakna rupa Adam itu milik Tuhan. Rupa Adam itu milik Tuhan. Rupa Adam itu kepunyaan Tuhan. Bukan rupa Adam itu rupa Tuhan, bukan. Amunnya rupa Adam itu rupa Tuhan, berarti rupa Tuhan ini rupa makhluk, ya kan? Bukan. Tapi maknanya ialah rupa Adam itu milik Tuhan. Rupa Adam itu kepunyaan Tuhan. Lalu rupa tadi itu dinyatakanlah, atau rupa itu tadi diturunkanlah sebagai rupa Nabi Adam. Nah, begitu maksudnya. Ini mengisahkan bukan Adam aja. Memang dalam hadis qudsi itu menjelaskan Adam. Namun kelanjutannya Nabiullah Adam alaihissalam itu berketurunan, iya kan? Beranak bercucu, menjadi bersuku-suku, menjadi berbangsa-bangsa. Lalu keturunan-keturunan dari Nabiullah Adam disebut Bani Adam. Keturunan anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam. Kita termasuk lah. Termasuk lah. Kalau pang ada yang lain dari Nabi Adam, ada. Semua secara zahir dari Nabi Adam. Bila dikatakan innallaha khalaqa Adam, maka sama halnya innallaha khalaqa Bani Adam. Maknanya sama tuh.
Jika Allah berkata sesungguhnya Allah menciptakan Adam, maka berarti sama sesungguhnya Allah mencipta Bani Adam. Keturunan Adam. Lalu lanjutannya dikatakan ala suratir rahman, dalam rupa ar-rahman, pada rupa ar-rahman. Ar-rahman itu ya Allah. Di dalam pembelajaran hakikat dikatakan, ini dalam pengetahuan hakikat, bahwa segala rupa, apapun rupanya, berapa banyak rupa manusia di muka bumi ini, berapa miliar manusia di muka bumi ini, bahkan mungkin lebih daripada hitungan miliar kalau dihitung dari Nabi Adam, ya kan? Sampai akhir zaman, manusia yang terakhir. Pada mereka semua itu dibagikan rupa oleh Tuhan. Jadi semua rupa-rupa yang ada itu milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lalu Tuhan membagi rupa itu kepada setiap insan atau setiap manusia yang terlahir di muka bumi. Termasuk rupa kita semuanya lah yang ada di sini. Semua rupa yang ada di kita semua ini adalah rupa milik Tuhan yang dibagikan kepada setiap diri kita ketika masih di alam kandungan. Adalah kita minta rupa kayak kita ini mati-mati. Kadang-kadang bukan kita yang meminta rupa di diri kita ini, bukan, tapi Allah yang membagikannya. Hak Allah untuk membagikannya. Kepada yang diciptakannya. Ingatlah tadi pernyataan tadi, bukan berarti rupa setiap diri kita ini rupa Tuhan. Janganlah, bukan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Tapi rupa setiap diri kita ini milik Tuhan yang diberikan, dibagikan kepada kita. Makanya dikatakan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dikasih. Kalau uji kita Ar-Rahman itu maha pengasih, ya kan? Ar-Rahim itu maha penyayang, ya kan? Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, lalu diberikan rupa kepada Adam. Nah itu penjelasan. Lalu dikasih rupa kepada Nabi Adam. Cocok aja kalau Ar-Rahman, maha pengasih.
Allah mengasihkan rupa kepada Adam dari miliknya, dari punyanya. Nah, yang mau kita bahas di situ ialah miliknya, itu yang kita bahas. Jika rupa itu dari segala rupa di sekalian manusia di muka bumi ini, termasuk rupa kita semua ini adalah milik Allah. Begitu tadi kalau yang namanya milik Allah, milik Allah berarti yang dimiliki itu dekat dengan si pemiliknya. Ada identitas si pemilik dari apa yang dia miliki. Ini bahasa kita aja nih, bahasa manusia. Ada identitas si pemilik dari apa yang ia miliki, menunjukkan bahwa apa yang ia miliki itu tidak jauh dari dirinya yang memiliki. Dekat antara si pemilik dengan miliknya, itu dekat. Tidak mungkin jauh. Kita nih, nah ibarat kata berisi memiliki apa nih, misalkan kalau bahasa lahiriah kita nih memiliki handphone. Nah bahasa kita aja sudah, masing-masingnya ada handphonenya. Katakanlah masing-masing tadi memiliki handphonenya sendiri-sendiri. Adakah handphonenya terjauh dari dirinya? Kalau toh mau terjauh paling di atas meja. Kalau toh mau terjauh, kalau di dalam rumah mungkin di dalam kamar. Bahkan ada yang kada berpisah dari dirinya. Dikantongi kah, ya kan? Ditaruh di apa namanya, di pendeng, di dalam tas kah, dan lain sebagainya. Bahkan saking dekatnya dengan apa yang dia miliki, dipegang terus tuh handphonenya. Apakah di situ dia dibuka-buka? Bisa seharian, iya kan? Saking sayangnya dengan apa yang dia miliki. Artinya si pemilik itu sayang dengan apa yang dia miliki. Ya kan? Coba dengarkan. Si pemilik tentu sayang dengan apa yang dia miliki. Nah, kembali kepada pembahasan rupa. Bila rupa kalian itu adalah milik Allah, maka berarti rupa kalian itu tidak jauh dari si pemiliknya. Karena si pemilik tidak akan jauh dari apa yang dimilikinya. Itu pertama. Kedua, si pemilik
pasti sayang dengan apa yang dia miliki. Maka berarti rupa kalian semua itu, karena rupa kalian itu adalah milik Allah, maka rupa kalian itu disayang oleh Allah. Apa buktinya disayang? Buktinya kalau rupa kalian itu disayang Allah, bukti secara zahirnya, bukti secara lahiriahnya, terutama nang bini-bini itu nah rancak benar tuh becaramin. Itu terutama nang bini-bininya Pak, nang laki-laki ya sama aja. Tapi banyak nang bini-bini sering betul tuh melihat rupanya di cermin. Itu bukti secara lahiriahnya, sebagai isyarat bahwa dia Allah menyayangi apa yang dia miliki. Dengarkan baik-baik. Sebagai isyarat bahwa dia Allah sayang dengan rupa kalian itu, karena rupa kalian itu adalah milik Allah. Tidak ada satu rupa pun yang tidak disayang oleh Allah, karena semua rupa milik Allah. Iya kan? Begitu tadi penjelasannya Bapak. Jika Allah itu sayang kepada rupa kalian, maka jangan mengeluh. Begitu bicara nah kenapa bibirku dower nih lah? Jeleknya Bang aku nih. Yuk. Ya kan? Lalu kemudian sedikit demi sedikit timbul celaan di situ. Kenapa pulang wajahku nih? Berarti siapa nang dikuyak ini? Dikuyak itu apa berarti? Siapa nang disambat tuh siapa berarti? Si pemilik kalau ya kan? Justru bagi mereka yang yakin seyakin-yakinnya, dan bagi mereka yang mengerti bahwa rupa dirinya dekat dengan Allah dan rupa dirinya disayang Allah, maka dia selalu tersenyum ketika dia melihat rupa di dirinya. Itu yang benar. Karena rupa padamu itu selain milik Allah, dan rupa padamu itu disayang Allah. Jika rupa padamu itu adalah milik Allah, lah dengarkan baik-baik. Jika rupa padamu itu adalah milik Allah, jujur kan? Jika rupa padamu itu disayang Allah, jujur kan? Maka berarti setiap waktu Allah itu selalu mengingat rupamu tanpa kau sadari.
tanpa engkau sadari. Rupamu itu selalu diingat oleh Allah. Karenanya lah kita belajar hakikat, kita belajar ma'rifat. Agar apa? Agar terselaraskan dengan apa yang Allah nyatakan di diri kita. Artinya, jika Allah itu ingat akan rupamu, tapi kenapa engkau tidak bisa mengingat rupamu? Kalau rupa orang lain aja bisa diingat, ya kan? Kalau rupa orang lain mudah benar mengingatnya, tapi ketika rupa diri seorang bisalah mengingatnya. Ayo coba beretaan, bisakah mengingat rupa seorang? Rupa diri sendiri bisakah diingat? Atau bahasanya itu bisakah membayangkan rupa seorang? Coba. Bisakah? Sobahan bisakah mengingat rupanya diri sendiri? Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisakah? Nanti nang lihat cuma matanya aja. Nanti nang lihat alisnya satu naik, yang satu ke bawah. Melihat persis seperti di cermin itu, bisa kan? Di dalam ingatan. Tapi ketika mengingat wajah orang lain, rasanya mudah benar, gampang benar. Tapi ketika mengingat, membayangkan rupa diri sendiri, sudah fokus tingkat dewa itu masih juga kada jelas, ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa ketika mengingat rupa diri sendiri, membayangkan rupa diri sendiri, kenapa susah? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena kita lebih sering mencela rupa diri kita sendiri. Itu jawabannya. Karena kita lebih sering mencela rupa kita sendiri. Apalagi kalau sudah berjerawatan. Ya kan? Apalagi kalau hidungnya mancung ke dalam. Bila hendak mudah untuk mengingat rupa wajah diri sendiri, maka mulai sekarang jangan lagi ada cacian, ada celaan, ada sangkalan di hati tentang rupa diri sendiri. Jika lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, banyak kita senyum melihat wajah diri sendiri. Hakikatnya, nah ini ilmu hakikat lah.
dan menjadi pakaian juga bagi orang hakikat, orang ma'rifat. Jadi orang hakikat, orang ma'rifat itu pakaiannya sama dalam hal rupa, dalam hal rupa wajah di diri sendiri. Apa bagi mereka, bagi orang hakikat, bagi orang ma'rifat itu ialah ketika ia memandang rupa wajah di dirinya, maka secara tidak langsung dia memandang rupa Tuhannya. Kembali dengan pembahasan di awal, bukan rupa Tuhan lah. Artinya dia memandang ini rupa ini milik Tuhan, dekat dengan Tuhannya, tidak terpisah dengan Tuhannya, dan disayang oleh Tuhannya. Jadi bagi mereka orang hakikat dan ma'rifat yang disebut arif billah, orang yang mengenal Allah, bagi mereka para arif billah itu, mereka selalu suka dan senang memandang rupa wajah di dirinya sebagai sarana dia memandang Tuhannya. Itu pakaian orang arif billah. Lalu kayak apalah, sudah pang dicoba untuk mengingat-ingat rupa wajah diri seorang, tapi tetap juga kada kawa. Maka beristilah memandang dulu di cermin sampai 15 menit sampai 20 menit, memandang rupa seorang di cermin. Sudah terpandang 10 menit bahkan sampai 20 menit, lalu dia kepinjam matanya, berpejam matanya untuk mengingat apa yang dia pandang di cermin tadi. Masih juga belum terlihat jelas. Atau mungkin saat itu jelas karena baru melihat cermin, tapi ketika sejam, 2 jam, 3 jam kemudian hilang lagi dari ingatannya. Kayak apa caranya, kenapa masih susah juga? Maka sudah beristilah memandang di cermin. Kalau memandang di cermin maka jelas benar, tapi masih juga susah untuk masuk di dalam ingatan. Kayak apa caranya supaya bisa mengingat rupa seorang? Bila engkau susah untuk melihat rupamu di dalam ingatanmu, dan bila engkau tidak mudah untuk mengingat rupa wajah dirimu, maka jalan termudah ialah ingatlah olehmu, hadirkan dalam bayangan, dalam ingatanmu wajah siapa penuntun pembimbingmu. Itu jalannya. Lalu setelah engkau melihat iya di dalam ingatanmu, maka nyatakan di dalam rasamu, aku ada di dalam dirinya, di dalam rasa hati. Ketika engkau mengingat wajahnya atau mengingat sebukuan dirinya, lalu nyatakan di dalam hatimu, aku ada di dalam dirinya. Rancaki kayak itu. Sering-seringi diitikatkan seperti itu.
Maka siapa yang engkau hadirkan dalam ingatanmu tadi itu, yang telah engkau itikadkan dalam hatimu bahwa aku ada di dalam dirinya, maka ia yang engkau hadirkan itulah nanti yang akan memancarkan nur dirimu sehingga engkau mudah untuk mengingat rupa wajahmu. Itu caranya. Bahkan bukan hanya dalam ingatan, kalau sudah terbiasa dalam keadaan begini, nah, engkau bisa melihat rupa wajahmu di depan, di kanan, di kiri, di belakang, di atas, bisa. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan rasa hati. Semacamnya melihat dalam rasa hatinya itu semacam apa tuh namanya? Nang bebayang apa? Hologram. Ia akan dapat melihat rupa wajahnya sendiri seperti hologram di alam kekosongan ini. Di alam kekosongan ini. Apa faedahnya? Nah, kalau dikatakan faedah, apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Ketika seseorang itu ia telah dapat melihat rupa wujud dirinya sendiri, baik dalam ingatannya maupun dalam kenyataan ini. Fadilahnya ialah syuhudul wahdah fil kasrah. Itu salah satu fadilahnya, syuhudul wahdah fil kasrah. Engkau akan merasakan dan menyaksikan dalam rasa hatimu bahwa rupa wujud yang engkau pandang itu bukan hanya ada pada dirimu, juga ada pada yang banyak. Apa aja? Memandang kucing, engkau akan melihat dia sehingga engkau sayang dengan si kucing tadi. Karena yang engkau pandang siapa? Kayak itu dah. Sudahnya melihat kepada sesama manusia, engkau akan melihatnya. Terlihat aja pang, artinya dalam artian terlihat aja pang nang banyak ini. Terlihat Avandi, terlihat Subhan, terlihat Dewa, terlihat Jun, terlihat semua yang ada ini terlihat. Tapi dalam rasa batinnya, dalam rasa hatinya ada rupa wajah dirinya juga di situ. Kayak itu kan. Ketika Avandi dengan memandang Subhan, terlihat aja pang rupa wujud Subhan. Tapi dalam rasa hati Avandi terlihat juga rupa wajah Avandi seolah-olah seperti hologram ada di diri Subhan. Kayak itu nanti. Begitu pula dengan melihat kepada siapa saja. Nah, itu maksudnya syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Jadi bukan hanya teori ilmu
Memang teori ilmunya nang hidup di diri kita ini ada dua pada nang lain ini kayak itu kalau kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Nang hidup di diriku ini nang hidup di diri kita ini ada dua pada kita nang semua nang ada ini Iya. begitu kalau? Itu teori ilmunya. Itu teori ilmunya. Sudah bujur. Tapi pakainya kayak apa? Nah, itu pakainya kayak apa? Pakainya ketika engkau rasa hatimu sudah merasakan rupa wujudmu tersertakan pada siapa yang engkau pandang, kepada apa yang engkau pandang, kepada siapa yang engkau pandang, atau juga kepada apa-apa yang engkau pandang. Itu pakainya. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua di alam barzah. Di alam barzah, rupa wujudmu itu tidak dapat diserupai oleh syaitan. Rupa wujudmu itu tidak dapat diserupakan dengan bangsa-bangsa makhluk-makhluk astral. Jin kah apakah kada kawainya menyerupai. Itulah mengapa bila seseorang itu baik dalam mimpinya ataupun di dalam jaganya, ketika dia melihat hadir para wali-wali Allah, itu memang benar beliau mereka yang datang. Kenapa? Karena rupa-rupa mereka itu tidak dapat diserupakan dengan syaitan. Apalagi rupa Nabi Muhammad, mungkinnya kada kawan diserupakan. Nah, para wali-wali itu mengikuti jejak ilmu Rasulullah, sehingga mereka itu pun rupa wujudnya tidak dapat diserupakan. Dalam riwayat, ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersandar di sebuah pohon sambil merenung, tiba-tiba datang seseorang, orang kafir, hendak membunuh Nabi. Tiba-tiba datanglah orang kafir tadi yang hendak membunuh Nabi, membawa pedang yang terhunus, lalu ditempelkan di leher baginda Nabi. Ditempelkan, ditaruh di lehernya Rasulullah. Rasulullah dikala itu lagi asyik memandang Allah melalui rupa wujud dirinya. Nah, kayak hologram tadi itu. Rasulullah dikala itu lagi asyik memandang Allah dalam rupa wujud dirinya, karena rupa wujud dirinya adalah milik Allah. Kayak itu kalau tadi lagi asyik memandang Allah melalui rupa wujud dirinya. Tiba-tiba orang kafir tadi menempelkan pedang di leher Nabi. Lalu kata orang kafir tadi, "Ya Muhammad, saat ini pedangku sudah di lehermu,
siapa yang menolongmu? Orang kafir ini, ya Muhammad, saat ini pedangku sudah ada di lehermu, maka siapa yang dapat menolongmu? Lalu Rasulullah berpaling melihat orang yang menghunus pedang tadi. Dilihatnya rupa beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa yang menolongmu ya Muhammad? Ketika Nabi berpaling ke orang itu, dilihatnya rupa wujud beliau. Lalu beliau berkata, Allah. Lalu bergetarlah orang tadi itu. Ketika Nabi menyebut Allah, lalu bergetar orang itu dan jatuh pedangnya ke tanah. Nabi kan udah melihat orangnya ini tadi. Nang dilihat Nabi Allah melalui rupa wujud Nabi. Lalu Nabi berucap Allah, jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya diambil sama Nabi pedang tadi. Lalu gantian ditaruh di leher orang tadi. Sekarang kita gantian. Saat ini pedang ini tadi, nah pedangmu ini di lehermu. Siapa yang menolongmu? Lalu kata orang tadi, tidak ada yang Muhammad kecuali engkau memaafkanku. Ditarik Nabi pedangnya, dikasihkan lagi kembali sama orang tadi. Udah, ini pedangmu, sekarang engkau pergilah. Akhirnya masuk Islam juga. Nah, dari cerita itu paham gak? Paham lah? Datang orang menagih utang. Nah, kenapa kalian menagih utang lah? Padahal ini lihat banyak utangnya. Lihat orang yang diisi utang tadi. Rupa siapa di situ? Ini paham aja sudah maksudnya. Dan fadilah berikutnya, fadilah itu artinya keutamaan, keutamaan. Fadilah berikutnya, selain rupa wujud itu tidak dapat diserupakan oleh syaitan, maka orang yang bersangkutan itu yang terbiasa melihat rupa wujudnya dan dia yakin ini adalah rupa wujud milik Allah dan Allah sayang kepada rupa wujud ini, maka fadilah berikutnya, ketika masa itu tiba, yang disebut masa kematian itu tiba, maka rupa wujud yang dia lihat itulah yang datang untuk menemani dia dan yang menjemput dia. Datang rupa wujudnya tadi. Awalnya memberi tanda sekian hari lagi, lalu kemudian sekian hari lagi, sampai ketika sudah sampai waktunya dia datang untuk menjemput dia. Satu contoh, ini secara kebiasaan aja nih, kebiasaan aja. Artinya secara kebiasaan dan pada umumnya, ketika kita ini masing-masing diri bercermin melihat wajah rupa diri sendiri, takutkah kada?
Takutkah kada? Kada takut kelak. Bahkan bisa jadi kalau sudah terbiasa dan senang dengan rupa wujud dirinya, bisa senyum-senyum melihatnya. Ya kan? Bahkan kalau boleh dikatakan, anggaplah orang yang tergila-gila lawan dirinya sendiri tuh, misalkan dia bercermin memuji-muji dirinya, ya kan? Sampai tak kurihing bahkan terkesima melihat rupa wujudnya. Bercermin bisa berjam-jam, saking terpesonanya. Ada kalau nangka itulah. Laki maka menunggui lawas benar. Bininya bercermin sampai 2 jam 3 jam. Begitu sudah selesai, lakinya teguring. Maka begitulah fadilah berikutnya. Ketika masa itu datang, pada saat kematian itu datang, rupa wujud dirinya akan datang untuk menemani dia dan menjemput dirinya. Jadi pada waktu penjemputan saat kematian itu lah ada yang didatangi oleh Israel dengan rupa wajah orang asing yang tidak dikenal. Bisa rupa wajah yang bagus, bisa dengan rupa wajah yang menyeramkan. Ya tergantung si pulannya tadi, kayak apa dia akhlaknya, amaliyahnya dan lain sebagainya. Israel datang untuk menjemput dirinya, bisa dengan rupa yang baik, bagus, tapi orang asing juga. Bisa juga dengan rupa wujud orang asing juga, tapi menyeramkan. Menyeramkan, wajahnya itu menyeramkan, membuat kita takut. Dari Israel. Ada juga seseorang yang ketika menemui kematian, sir gurunya yang datang untuk menjemput dirinya. Ada 2, menemani dia dan menjemput dirinya. Ada juga yang ketika seseorang itu hendak menghadapi kematian, rupa wujud dirinya datang. Pilih aja tak, hendak si Israel kan yang mendatangi, baik dalam rupa wujud yang baik atau dalam rupa wujud yang menyeramkan, atau ingin didatangi ketika ajal itu sudah sampai. Yang mendatangi, yang menjemput adalah sir gurunya. Sebagai kenyataan, sir Rasulullah. Atau yang mendatangi adalah rupa wujud dirinya untuk juga menjemput. Nah, itu kembali kepada masing-masing diri.
Namun pembahasan malam ini ialah kita berbicara tentang rupa wajah diri kita masing-masing, yang menjelaskan bahwa rupa wujudmu itu adalah milik Allah, dekat dengan Allah dan disayangi Allah. Maka siapa yang sudah dapat memandang rupa wujud dirinya, baik di dalam ingatannya maupun juga di dalam kenyataan, maka dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang disebutkan tadi. Dan bila engkau susah, tidak mudah untuk melihat rupa wujud diri kalian, baik dalam ingatan maupun dalam keadaan jaga, maka ada caranya, ada jalannya untuk dapat mudah mengingat rupa wujud diri sendiri. Tadi sudah disebutkan kalau caranya lah. Hadirkan dalam ingatanmu rupa wujud siapa yang menuntun, yang membimbing dirimu. Lalu iktikadkan dalam hatimu. Dalam hati itu diiktikadkan bahwa aku, diriku ada di dalam diri engkau. Sering-sering seperti itu, maka nanti ada saatnya engkau akan mudah mengingat, memandang rupa wujud dirimu. Yang mana ketika seseorang itu sudah dapat memandang rupa wujud dirinya, maka akan banyak fadilah kebaikan-kebaikan yang akan dia dapati dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana tadi Rasulullah ketika pedang di leher, Rasulullah ditanya, siapa ya Muhammad yang menolongmu saat ini? Rasulullah memandang wujud rupa dirinya dan Rasulullah mengatakan Allah. Itu salah satu fadilah juga, ya kan? Kadosa masalah tadi apa? Debt kolektor, ya kan? Tapi ya iya juga Pak. Atau berjualan sama, berjualan. Siapa nang datang dipandang, siapa nang datang dipandang. Yang datang membeli itu nang dipandang siapa dia. Yang menghadapi ini juga siapa? Kan kayak itu kalau usah pakai penglaris macam-macam, pakai bulu landak segala, bawang merah, bawang putih, memang anak merujak ya. Itu aja. Dan adakah rupa wujud di diri kita masing-masing? Dari sekalian manusia di muka bumi ini yang sama, persis sama dengan diri kita. Ada Allah. Mirip boleh. Ya kalau mirip ada, kalau mirip aja ada. Tapi kalau sama persis 100% kadang-kadang. Kenapa? Itulah menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada yang samanya. Sedangkan rupa wujud dirimu pun tidak ada yang menyamai, apalagi Allahnya. Jadi itu maksudnya. Nah, inilah penyampaian yang disampaikan malam ini tentang pemakaian bahwa innallaha khalaqa Adam, yang bermakna
sama dengan innallaha khalaqa bani Adam ala suratir rahman. Sesungguhnya Allah mencipta rupa kalian itu, mencipta rupa kalian itu di dalam rupa Allah, rupa milik Allah yang dikasihkan, yang diberikan kepada kalian. Maka hakikatnya ketika kalian memandang rupa diri kalian, maka secara tidak langsung kalian harusnya sudah bisa melihat Allah melalui rupa wujud yang ada di diri kalian sendiri. Cukup sekali dulu ya, cukup dulu apa yang tersampaikan di malam hari ini. Coba perapennya bawa keluar Pak. Perapennya bawa keluar, tolong dibakar di luar. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Dikarenakan ada sesuatu hal, maka dicukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Semoga apa yang tersampaikan, apa yang dibahas di malam hari ini menjadikan suatu keimanan dan ketetapan dalam setiap diri kita, membawa keyakinan di setiap diri kita, sehingga benar-benar tiada keraguan dalam diri kita di dalam memandang rupa wujud masing-masing diri sebagai rupa wujud milik Allah yang datang daripada Allah dan dekat dengan Allah dan juga disayang Allah. Maka semoga bagi setiap diri kita ketika memandang rupa wujud diri sendiri tidak lagi melupakan Allah yang dekat dengan rupa wujud di diri kalian sendiri. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian. Allah memberkati setiap diri kita di dalam keberkatan sir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa barakina wa barakatina wa maulana Muhammad.